Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Pipiana, saya dari kelas 12 IIS Fatmawati, siswa dari SMA Tunas Bangsa. Di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai bab 4 mata pelajaran wirausaha atau kita kenal dengan PKWU, yaitu usaha produk peralatan teknologi terapan. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu usaha peralatan teknologi terapan. Apa sih pengertian dari peralatan teknologi terapan? Teknologi terapan dapat kita pahami sebagai keseluruhan sarana yang dapat diterapkan dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, ada beberapa manfaat peralatan teknologi terapan dalam dunia industri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pengusaha dalam memproduksi barang. Peralatan teknologi terapan sangat membantu para pengusaha dalam memproduksi produk usahanya. Beberapa bagian produksi yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia kini dapat terbantu dengan hadirnya mesin-mesin industri. Yang kedua, meningkatkan hasil produksi. Produk yang dihasilkan dari mesin industri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dapat lebih besar dan lebih baik dibandingkan saat dikerjakan menggunakan tangan. Yang ketiga, menghemat biaya produksi. Biaya investasi untuk pengadaan peralatan teknologi terapan tergolong sangat besar. Investasi tersebut dapat bermanfaat dalam jangka panjang dan akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produksi. Sebuah produksi yang menggunakan peralatan teknologi terapan dalam proses usahanya akan berbanding lurus dengan efisiensi produksi. Efisiensi produksi tidak hanya terbatas pada hematnya biaya produksi saja, tetapi juga pada proses produksinya. Dengan adanya otomasi industri, hal ini membuat alur kerja produksi semakin singkat. Yang kelima, meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin hemat biaya serta efisien dalam produksi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan yang semakin besar tentunya diharapkan dengan kesejahteraan para pekerja. Meskipun banyak manfaat yang diperoleh bagi pelaku usaha dengan menerapkan peralatan teknologi, ada juga beberapa kekurangan yang muncul. Antara lain, ketersediaan lapangan kerja menjadi lebih sedikit karena banyaknya industri-industri yang lebih mempercayai kerja mesin daripada kerja manusia. Yang kedua, penggunaan energi listrik semakin meningkat. Penggunaan mesin-mesin industri dalam proses produksi membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Hal ini berdampak pada kebutuhan pasokan energi listrik yang meningkat. Oke. Selanjutnya, usaha peralatan teknologi terapan. Semakin meningkatnya kebutuhan peralatan teknologi terapan menjadikan sebuah peluang besar bagi pengusaha untuk dapat berperan aktif dalam menciptakan teknologi terapan yang efektif dan efisien. Internet of Things merupakan sebuah rancangan dan penerapan teknologi informasi
dan komunikasi yang bertujuan memperluas manfaat teknologi internet yang tersambung secara terus-menerus dengan peralatan yang diinginkan. Poin yang selanjutnya, macam-macam usaha peralatan teknologi terapan. Beberapa contoh usaha peralatan teknologi terapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang pertanian. Produk teknologi terapan yang terdapat pada bidang pertanian adalah seperti traktor penanam, traktor pembajak, dan juga traktor pemanen. Yang kedua, di bidang perkebunan. Nah, salah satunya adalah terciptanya robot untuk penyerbukan buah dan sayuran. Selanjutnya di bidang perikanan. Beberapa teknologi terapan yang digunakan pada bidang perikanan adalah seperti alat untuk pemberian pakan otomatis, alat untuk sirkulasi udara pada budidaya perikanan. Selanjutnya, bidang peternakan. Beberapa industri peternakan telah menggunakan peralatan modern mulai dari proses berternak sapi sampai pengelolaan hasil ternak. Selanjutnya, bidang transportasi. Beberapa contoh produk transportasi yang sudah ada, antara lain seperti sepeda, mobil, motor, kereta api, pesawat, dan juga kapal laut. Dan selanjutnya itu ada bidang peralatan rumah tangga. Peralatan demi peralatan telah mendampingi manusia untuk meringankan aktivitas manusia. Dalam bidang rumah tangga, contohnya seperti mesin cuci, alat pengepel lantai, dan pendingin ruangan. Selanjutnya poin perencanaan usaha peralatan teknologi terapan. Yang pertama, ada ide peluang usaha peralatan teknologi terapan. Ide dan peluang usaha merupakan pertimbangan paling awal yang sangat menentukan ketika menjalankan usaha peralatan teknologi terapan. Ide usaha peralatan teknologi terapan harus mempertimbangkan potensi yang ada di daerah sekitar untuk menemukan peluang terkait jenis usaha yang menjanjikan. Poin yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya merupakan unsur-unsur yang mutlak ada karena menentukan ada tidaknya suatu usaha. Nah, peningkatan sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor yang perlu diperhatikan demi kelancaran proses produksi dari usaha yang dijalankan. Sumber daya yang dimaksud adalah 6N. Yang pertama adalah manusia atau man. Nah, poin yang menjadi fokus utama dalam aspek ini adalah kompetensi seorang tenaga kerja. Nah, kompetensi yang harus dimiliki itu terkait unsur-unsur yang penting, yakni menguasai elektronika dasar, elektronika digital, teknik mikrokontroler, teknik pembuatan PCB, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, money atau uang. Uang dibutuhkan sebagai modal pengadaan segala kebutuhan usaha, mulai dari lahan, gedung, peralatan, bahan-bahan, dan hal lain yang memerlukan dana. Selanjutnya itu ada material atau bahan. Kualitas bahan akan tampak pada keawetan produk teknologi terapan. Pada umumnya, tingkatan kualitas akan berbanding lurus dengan harga yang ditawarkan. Selanjutnya ada mesin ataupun peralatan. Ketika ingin memproduksi produk sesuai dengan target yang telah disesuaikan,
kualitas produk ditentukan oleh mesin atau peralatan yang digunakan. Selanjutnya itu ada metode atau cara produksi. Metode atau cara produksi diperlukan demi keteraturan proses produksi. Metode produksi produk teknologi terapan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dan selanjutnya itu ada market, pasar atau jaringan usaha. Salah satu menentukan berkembang atau tidaknya suatu usaha, termasuk usaha peralatan teknologi terapan adalah penguasaan pasar. Penguasaan pasar ditentukan oleh kualitas produk. Poin yang ketiga yaitu administrasi dan pemasaran. Administrasi yang baik sangat diperlukan untuk mengontrol kualitas dan layanan perusahaan. Dalam hal ini, administrasi bukan sebatas pencatatan atau pembukuan seperti laporan keuangan, tetapi juga menyangkut pengaturan demi keteraturan seluruh usaha peralatan teknologi terapan. Selanjutnya yaitu poin membuat usaha peralatan teknologi terapan. Poin yang pertama itu ada perencanaan membuat usaha peralatan teknologi terapan. Langkah pertama dalam membuat usaha peralatan teknologi adalah melakukan perencanaan yang matang. Menentukan perencanaan usaha peralatan teknologi terapan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Hal pertama yang diperlukan adalah mengamati lingkungan sekitar, mulai dari pekerjaan rutin sampai jenis industri usaha kecil menengah. Peralatan teknologi terapan yang dibutuhkan akan menjadi sebuah peluang usaha. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Setelah melihat peluang, langkah selanjutnya adalah memahami kompetensi yang dimiliki. Ketika kompetensi yang dimiliki belum mumpuni, seseorang harus terus mengembangkan kemampuannya dengan belajar, baik secara mandiri maupun melalui lembaga-lembaga kursus, atau dapat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada modal usaha. Besar kecilnya modal yang dimiliki akan berpengaruh pada pemilihan produk teknologi terapan yang akan diproduksi. Jika modal yang dimiliki kecil, dapat memulai dengan memilih produk teknologi terapan yang membutuhkan biaya yang relatif murah. Yang kedua itu ada alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu adalah tergantung dari apa yang ingin kita buat. Apa yang kita buat, maka kita harus menyesuaikan apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan. Sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan sebaik mungkin secara matang, agar pada saat proses pembuatan tidak ada lagi yang ketinggalan. Poin yang terakhir yaitu media promosi usaha peralatan teknologi. Ada 5 fungsi promosi. Yang pertama itu ada informing atau memberikan informasi. Yang kedua persuading atau membujuk. Yang ketiga reminding atau mengingatkan. Yang keempat adding value atau menambah nilai. Yang kelima assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dan perusahaan. Nah, secara umum promosi dapat dilakukan menjadi 2. Yang pertama itu promosi secara langsung. Promosi secara langsung merupakan upaya yang dilakukan dalam menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, seperti melakukan lobbying atau mempengaruhi konsumen secara langsung, mengadakan event atau kegiatan tertentu, mengikuti pameran usaha ataupun pameran produk. Dan yang kedua ada promosi secara tidak langsung.
Promosi secara tidak langsung membutuhkan perantara berupa media sebagai sarana untuk menginformasikan produk yang akan dijual. Beberapa jenis media yang sering digunakan sebagai sarana promosi tidak langsung. Yang pertama itu ada media cetak, seperti spanduk, baliho, iklan pada majalah, dan juga brosur. Yang kedua itu ada media elektronik. Promosi menggunakan media elektronik adalah mengiklankan produk melalui media elektronik, seperti radio dan televisi. Yang ketiga, media digital. Selain media cetak dan media elektronik, promosi juga dapat dilakukan melalui media digital. Promosi dengan cara ini menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya itu seperti membangun web toko online sendiri melalui e-commerce store yang sudah ada, seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lainnya, melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan aplikasi lainnya. Dan yang terakhir ada sistem konsiensi, produk, usaha, peralatan, teknologi, terapan. Sistem konsiensi merupakan sistem penjualan produk pada agen, distributor, toko, atau orang lain yang sistem pembayaran dilakukan saat produk yang dititipkan telah laku terjual. Sistem konsiensi ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan bagi pelaku usaha yaitu memperluas area pemasaran, menghemat biaya promosi, menghemat biaya pelayanan, lebih fokus pada produk. Sedangkan kelebihan bagi penjual itu resiko yang didapatkan kecil, tanpa mengeluarkan modal, mendapatkan keuntungan, display produk semakin banyak. Sedangkan kekurangannya, bagi pelaku usaha terdapat resiko kerugian, promosi tidak sesuai harapan, uang tidak langsung diterima, sedangkan bagi penjualnya tidak ada. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.